Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kita tercinta, tempat kita berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia pertanian. Nah, kali ini saya lagi di sawah, cuacanya cerah banget, dan saya mau bahas sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan teman-teman petani. Sobat Tani pernah nggak merasa sudah kasih pupuk banyak, pupuknya mahal, tapi kok padinya tetap kelihatan pucat, warnanya kekuningan, terus tumbuhnya kayak lambat banget, anaknya juga sedikit, rasanya kayak buang-buang uang, ya kan? Pupuknya sudah ditabur, tapi hasilnya nggak kelihatan. Nah, bisa jadi masalahnya bukan pada kualitas pupuknya loh, tapi ada pada kemampuan akar padi untuk menyerap nutrisi dari pupuk itu. Akar yang sehat adalah kunci utama Sobat Tani. Kalau akarnya nggak bisa menyerap, pupuk semahal apapun ya bakal sia. Jadi di video kali ini kita akan kupas tuntas kara-kara jitu untuk meningkatkan daya serap akar padi. Supaya setiap butir pupuk yang kita berikan benar-benar bekerja maksimal dan gak mubazir. Yuk, kita mulai pembahasannya. Tips pertama dan yang paling mendasar adalah soal manajemen air di sawah. Ini sering disepelekan, padahal dampaknya besar banget. Banyak yang berpikir, sawah itu harus selalu tergenang air tinggi. Padahal, akar padi itu juga butuh bernapas Sobat Tani. Mereka butuh oksigen untuk melakukan proses metabolisme dan menyerap unsur hara. Kalau sawah tergenang air terus-menerus, apalagi sampai dalam, tanah jadi jenuh air dan miskin oksigen. Kondisi ini disebut anaerob. Akibatnya, akar jadi stres, kerjanya melambat, bahkan bisa busuk. Solusinya gimana? Gunakan sistem irigasi berselang atau yang di beberapa daerah disebut sistem macak-macak. Artinya, kondisi tanah cukup basah dan lembab, tapi nggak tergenang air secara permanen. Misalnya, kita genangi sawah selama beberapa hari, lalu kita keringkan sampai tanahnya retak rambut, baru kita aliri air lagi. Dengan cara ini, oksigen bisa masuk kembali ke dalam pori-pori tanah, dan akar bisa bernapas lega. Akar yang sehat akan aktif mencari nutrisi, dan penyerapan pupuk pun jadi jauh lebih efisien. Ingat ya, sawah itu butuh basah, bukan banjir terus-terusan. Selanjutnya, tips kedua, mari kita berteman dengan makhluk-makhluk kecil yang jadi pahlawan di dalam tanah, yaitu mikroorganisme baik. Coba deh, mulai gunakan pupuk hayati atau mikoriza. Apa itu? Ini adalah pupuk yang isinya mikroba-mikroba bermanfaat yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Mereka ini seperti perpanjangan tangan dari akar padi kita. Contohnya, mikoriza. Jamur ini akan menempel pada akar dan membentuk jaringan hifa yang sangat halus dan panjang. Jauh lebih panjang dari jangkauan akar itu sendiri. Jaringan ini akan menjelajahi tanah, mencari dan menyerap unsur hara seperti fosfor dan kalium yang mungkin sulit dijangkau oleh akar, lalu menyalurkannya ke tanaman padi. Selain itu, ada juga bakteri seperti Trichoderma atau Bacillus subtilis. Mereka bukan hanya membantu melarutkan pupuk, tapi juga bisa melindungi akar dari serangan jamur jahat, penyebab penyakit busuk akar. Sekarang sudah banyak produknya di pasaran. Ada yang bentuknya serbuk dicampur benih, ada juga yang cair seperti M4 atau biostimulan akar lainnya. Dengan menambah pasukan mikroba ini, ekosistem tanah kita jadi lebih hidup, dan akar padi punya banyak teman yang membantunya menyerap nutrisi. Tips ketiga yang gak kalah pentingnya adalah soal keseimbangan pH tanah. pH atau tingkat keasaman tanah ini ibarat kunci pembuka bagi unsur hara. Kalau pH tanahnya nggak pas, pupuk yang kita berikan bisa terkunci dan nggak bisa diserap tanaman, meskipun jumlahnya melimpah di dalam tanah. Untuk tanaman padi, pH idealnya ada di kisaran 6
hingga 7 atau netral di banyak lahan sawah kita, terutama yang sering digenangi dan diberi pupuk kimia terus-menerus. Tanahnya cenderung menjadi asam atau pH-nya di bawah 5. Nah, pada kondisi asam ini, unsur hara penting seperti fosfor panjang dan kalium K jadi sulit larut. Sebaliknya, unsur seperti aluminium Al dan besi F menjadi terlalu larut dan bisa meracuni tanaman. Makanya, penting banget untuk memeriksa pH tanah kita. Kalau ternyata tanahnya terlalu asam, solusinya adalah dengan memberikan kapur pertanian atau dolomit. Lakukan pengapuran ini beberapa minggu sebelum tanam. Saat pengolahan lahan, dengan menetralkan pH tanah, kita seperti membuka gembok nutrisi, sehingga pupuk fosfor dan kalium yang kita berikan bisa larut dengan sempurna dan siap diserap oleh akar. Sekarang kita masuk ke tips keempat, yaitu jangan berlebihan dalam memberikan pupuk urea atau yang mengandung nitrogen N tinggi. Wah, ini sering banget kejadian. Banyak petani berpikir semakin banyak urea, semakin hijau daunnya, semakin bagus tanamannya. Memang benar, nitrogen bikin daun jadi hijau royo-royo. Tapi segala yang berlebihan itu tidak baik, Sobat Tani. Kelebihan nitrogen justru bisa menjadi bumerang. Fokus tanaman akan lebih banyak ke pertumbuhan daun dan batang di atas tanah. Sementara perkembangan akarnya jadi terabaikan. Akar menjadi lemah, lembek, dan lebih rentan terserang penyakit, terutama busuk akar. Kalau akarnya sudah lemah, bagaimana mungkin dia bisa menyerap pupuk lain seperti fosfor dan kalium dengan baik? Jadi, gunakan pupuk urea secara bijak dan sesuai dosis anjuran. Sesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Pace Ave Avel. Berikan secukupnya untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, tapi jangan sampai overdosis. Pemupukan yang berimbang adalah kuncinya. Tips terakhir yang kelima adalah manfaatkan zat pengatur tumbuh atau ZPT yang khusus untuk merangsang pertumbuhan akar. Penggunaan ZPT ini sangat efektif terutama pada fase awal tanam, yaitu saat kita memindahkan bibit dari persemaian ke lahan sawah. Proses pindah tanam ini bikin bibit padi stres, Sobat Tani. Akarnya ada yang putus, dan dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Disinilah peran ZPT perangsang akar. Dengan memberikan ZPT ini, baik dengan cara merendam akar bibit sebelum tanam atau disemprotkan setelah tanam, kita membantu bibit untuk lebih cepat pulih dari stres. ZPT akan merangsang pembentukan akar-akar baru yang lebih cepat, lebih banyak, dan lebih kuat. Akar yang kuat sejak awal akan membuat tanaman lebih kokoh, lebih cepat beradaptasi, dan yang terpenting lebih siap untuk menyerap pupuk yang akan kita berikan di fase selanjutnya. Banyak kok ZPT alami yang bisa kita buat sendiri, atau bisa juga beli yang sudah jadi di toko pertanian. Nah, Sobat Tani, jadi itulah 5 cara jitu untuk meningkatkan penyerapan pupuk oleh akar padi. Saya ulangi lagi ya, intinya adalah pertama, atur kondisi air sawah dengan sistem macak-macak. Kedua, gunakan pupuk hayati untuk memperkuat pasukan mikroba di tanah. Ketiga, seimbangkan pH tanah dengan kapur dolomit jika diperlukan. Keempat, jangan berlebihan menggunakan pupuk nitrogen. Dan kelima, gunakan ZPT perangsang akar di awal tanam. Ingat Sobat Tani, masalahnya seringkali bukan pada pupuk yang mahal atau murah. Pupuk semahal apapun akan percuma kalau kondisi tanah kita rusak dan akar tanaman lemah. Sebaliknya, dengan tanah yang sehat dan perakaran yang kuat, pupuk yang kita berikan bisa diserap secara maksimal. Hasilnya panen pun, insya Allah, akan lebih mantap dan memuaskan. Jadi, mari kita mulai lebih peduli pada kesehatan tanah
dan akar tanaman kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau ada pertanyaan atau mau berbagi pengalaman, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.